Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Septian, NRP 204010022 dari kelas 20 Manajemen A. Di sini saya akan mengevaluasi apakah mengerti dan paham komunikasi dipandang dari berbagai dimensi, di mana ada 3 hal pokok terbentuknya komunikasi. Yang pertama, sebagai proses, merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara dinamis. Kedua, secara simbolik. Komunikasi menggunakan berbagai lambang atau simbol yang dinyatakan dalam bentuk nonverbal, syarat, gerak, ekspresi, maupun verbal, lisan, dan tertulis. Yang ketiga, sebagai sistem. Terdiri atas unsur-unsur yang saling bergantung dan merupakan satu kesatuan yang integratif. Memahami tentang 7 gangguan dan rintangan komunikasi antar manusia. Berikan contohnya. Yang pertama, gangguan teknis, penyebab yang tidak berjalan. Contoh dari hambatan teknis dalam komunikasi antara lain keterbatasan alat utama maupun pendukung untuk memerlukan komunikasi. Misalnya komunikasi jarak jauh dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Dibutuhkan perangkat yang memadai untuk melakukan komunikasi yang efektif. Apalagi untuk pengiriman dokumen maupun gambar yang dibutuhkan. Jika daya ponsel lemah atau jaringan internet tidak stabil, maka komunikasi dapat terhambat. Yang kedua, gangguan semantik, bahasa yang tidak dimengerti. Contoh dari hambatan semantik ini antara lain pemerintah dari atasan untuk menyiapkan pesanan pelanggan lebih cepat. Jika tidak ada standar komunikasi maupun SOP yang jelas di perusahaan, karyawan dapat mengartikan bahwa yang terpenting adalah pesanan bisa cepat dikirim dengan mengabaikan standar kualitas produk, ataupun kata-kata yang gunakan terlalu banyak menggunakan jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak. Yang ketiga, gangguan psikologis, masalah individu dan perasaan. Contoh dari hambatan psikologis yaitu prasangka buruk kita terhadap lawan bicara yang kurang baik. Yang keempat, rintangan fisik, geografik, jarak dan sarana komunikasi. Contoh dari hambatan rintangan fisik yaitu jarak yang jauh sehingga sulit mengakses sarana komunikasi seperti jaringan yang sulit. Tidak ada kantor pos, telepon, dan jalur komunikasi. 5. Rintangan status, masalah sosial senior junior. Contohnya senioritas antara atasan dan bawahan. 6. Rintangan kerangka pikir, perbedaan persepsi. Contohnya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ketujuh, rintangan budaya, perbedaan norma adat. Contohnya perubahan norma adat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.